Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang pendakian tektok Gunung Andong, lintas Temu Kidul, naiknya turunnya lewat sawit jalur baru. Di part pertama ini kita akan bercerita tentang dari base camp sampai ke puncak Alap-Alap. Seperti ini animasi 3 dimensinya. Jadi setelah perkampungan kemudian masuk ladang warga, kemudian masuk hutan pinus. Ini hutan pinus. Dan jarak terjauh itu antara base camp sampai pos 1. Terus setelah itu pos 1 sampai pos 2, pos 2 ketiga itu jaraknya masih cenderung lebih pendek atau lebih wajar lah. Secara umum tanjakannya masih normal sih, kecuali yang mendekati puncak Alap-Alap itu agak ekstrim tanjakannya. Ini kita sudah nanjak-nanjak manja ini menuju pos 1. Setelah sampai pos 1 kita ke mata air, nanti kita putus-putus kita animasi 3 dimensinya. Nah ini kita nyampe pos 1, ketika ini pos 1, terus kita loncat ke video realnya. Ini kanan kiri ada besi-besi warna biru, ini kelihatannya buat teratak atau teratak untuk tahun barunan atau untuk orang hajatan. Ini kan kebetulan kita mendaki tanggal 31 Desember. Jadi nanti malam itu malam tahun baru kalender nasional ya. Dan seperti ini suasana dusun Temu Kidul. Jalannya cor kayak gini. Terus ini kelihatannya kebanyakan penduduk tani ya. Kita belok kiri, ini ada tanda panah warna putih. Kita ke kiri masuk gang kecil ini. Malam. Jalan Lengkong, kalau orang sini menyebutnya Lengkong atau gang kecil atau gang tikus. Nah itu ada panah lagi ke kanan. Jatuh telik itu. Ini dua. Ini budaya orang Jawa, kalau ketemu orang baru atau tetangganya mesti menyapa, terus disuruh pinara. Pinara itu artinya mampir ya. Sebenarnya itu basa-basi sih. Maksudnya ya misalkan dipinarai beneran ya nggak apa-apa, cuman itu sebenarnya itu orang Jawa itu modelnya pekewuh ya. Jadi yang satu berusaha, ini kita ketemu perempatan nggak ada petunjuk, jadi ini kita lurus aja ya karena nggak ada petunjuk. Itu ada ke sini, tapi berarti nggak ada ke sana berarti. Jadi kebudayaan orang Jawa itu ewuh pekewuh. Jadi yang satu itu berusaha pengen baik, menawarkan kebaikan, tapi yang satu tuh pekewuh, berusaha untuk tidak merepotkan orang lain. Jadi seperti itu. Ini sekarang kita sudah di penghujung jalan cor, sekarang jalannya menurun, ada suara sungai ya, kelihatannya gemericik air gitu, nggak tahu itu sungai atau pancuran, tapi ini pasti yang pasti ini jalannya menurun. Dan di kanan bawah itu nampak ladang warga. Jadi kita sudah di penghujung rumah warga, sekarang kita masuk ladang warga. Di depan itu nampak Gunung Andong ya. Kembali ke tradisi Jawa, jadi ketika kita di depan rumah kemudian ada orang asing menyapa kita atau kita menyapa mereka, itu biasanya yang tuan rumah itu basa-basi
mempersilahkan orang tersebut mampir. Nah, kalau orang yang modelnya raih gedek itu biasanya mampir beneran. Udah setelah mampir beneran kan nanti dia disuguhi itu, suguhi minimal tuh teh manis, kadang kopi, ada jajanan yang dikeluarkan jajan, kadang ada nasi ya. Kalau ada nasi ya ini juga apa dikasih makan gitu. Kota. Jadi tergantung orang ya, maksudnya orang yang ditawari. Kalau orang ditawari itu Jawa ini biasanya nggak mau, kecuali terpaksa ya, nggak mau karena yaitu tidak mau merepotkan orang lain. Pernah bawa kayak gini, tapi kan dia modelnya yang sisiran. Sedangkan orang yang tuan rumah itu sendiri merasa senang kalau rumahnya disinggahi, terus bisa menjamu orang itu senang. Leo. Dan kita sekarang ketemu jembatan, ternyata berarti tadi suara gemucik itu suara sungai yang di bawah ini. Ya beberapa kali ke sana. Ini jembatannya kelihatan vintage atau kuno, sampai lumutan. Suasananya teduh di sini, rindang, dan sungainya bersih ya. Sampah Berbeda dengan di Sembalun, Sembalun Gunung Rinjani. Indonesia Biasanya itu sungainya full sampah. di sungai. Tidak hanya di Sembalunnya sih, di Gunung Rinjaninya pun banyak sampah. Dan sampahnya itu malah Sungai nih. dari porternya yang suka nyampah. Bukan pendaki itu orang sana. Itu di depan ada warlock, kita sapa dulu ya. Anak berkaji. Monggo. Kasih Neng. Iya enggak? Sekarang posisi ladangnya di kanan kiri. Ini ditanami sayuran ya yang sebelah kiri. Ada tanaman lombok, sawi, sama apa itu. Kemarin waktu sebelum aku mendaki itu ada beli Prancis Ini sekarang nyewa porter. agak nanjak-nanjak dikit. Itu dapat sampah. Cuaca agak mendung ya. Gak tahu ini mendung atau kabut. Yang pasti sinar matahari tidak terasa. Jadi ada nyewa porter. Padahal ini udah jam 9 lebih. Harusnya sinar matahari mulai panas, terasa panas. Porterku masih ada makan itu loh. Kan istirahat mau makan siang. Masih bungkus gitu kan. Buah sembarangan disempitin di pohon gitu. Nah kan Purwo ya. Emang orang-orang itu angka. Monggo Pak. Ini monggo tidak Mas. Iya. Iya, ambil aja, Pak. Ini masih menyusuri ladang warga. Jalannya terus naik ya. Dan kita di depan ketemu persimpangan, perempatan atau pertigaan ya. Jalannya ini jalan tanah basah ya. Tapi kalau sepatunya prepper sih nggak Keras. masalah. Dan kita ketemu percabangan bener antara lurus atau kanan, dan nggak ada tandanya. Tahu. Mereka. Ya, tuan Bu. Sebenarnya ada tandanya sih sebelah kiri atas ini, tulisan banyak, cuman nggak terlihat dari bawah ternyata. Mas Ramu dan teman Mas Ramu ini nggak melihat. Untungnya ada ibu-ibu yang ngasih petunjuk. Curah satu mau kiri. Di sini pertaniannya model ini ya, pakai plastik mulsa ya. Dulu yang lurus. Plastik mulsa itu plastik yang digelar di bawah tanaman sayur mayurnya. Ini tujuannya biar gak tumbuh rumput. Plastik mulsa ini kan ada dua warna, warna hitam sama warna silver. Yang silver ini harus di Mas atas. ada jalur baru Mas pengen nyebrang.
Tapi Mas Ramu pernah waktu itu apa nyoba pakai mulsa di Semarang gitu kan, di kebunnya Mas Ramu. Ternyata Mas Ramu kebalik, masangnya itu malah yang hitam di atas. Kemarin kan aku ingat-ingat dia cuma tak ada ingat. Mas Ramu baru tahu kebalik itu pas waktu di Dieng itu kan, mendaki Gunung Perahu sama Om Pepino. Om Pepino itu warlock Itu satu lagi yang orang Solo. di dusun dusun apa itu yang base campnya pendakian Gunung Pakuwojo itu, Parikesit ya, dusun Parikesit. Nah pas waktu lewat kebun-kebun itu kan plastiknya warna, oh ya, warna silver yang di atas. Terus nanya sama Om, ini memang warnanya kayak gini harusnya Om? Iya harusnya seperti itu. Cuman waktu itu Mas Ramu nggak nanya apa kenapa yang silver harus di atas. Coba nanti kapan-kapan Mas Ramu googling ya. Sekarang jalannya menurun dan di depan itu ada hutan bambu. Sama sawangan lagi. Capeknya luar biasa ya. Jadi Karena kalau rolling ini bambunya mirip yang ada di perbatasan hutan sama di pendakian Andong via Pendem ya. Di pendakian Gunung Via Pendem itu kan di sebelah kanan juga banyak bambu besar-besar seperti ini. Di Telomoyo Via Arsal juga yang di batas ladang kayak gini, batas ladang terus bambu baru hutan. Kita dilewatkan jalan melipir hutan bambu, di kanan ladang, kiri hutan bambu. jangan itu kan bisa dilatih. Ya kayak pas aku naik Namanya bambu apa ya, bambu turun lewat petung apa ya. Gerembrana waktu itu sama licin kayak gini berlumut. Temanku di depan gitu kan. Sekarang kita naik lagi setelah tadi turun sebentar, Jejakku. Masih kepleset dan juga sekarang kita masuk hutan pinus. Pinter lagi gitu. dia kepleset itu 30 kali lebih ya. Kontinus. Tapi gunung paling licin tuh yang pernah aku daki waktu basah itu Gunung Ringgit. Itu benar-benar nggak bisa berdiri. Ngesot akhirnya. Untungnya pas turun itu. Itu pas ke Sindoro pengen nyesot. Tapi izin. Dia pula tuh lihat itu. Tapi jalur batu masa ngesot. Satunya satu. Satu langsor nih yuk. Sekarang jalannya tanah ya, tanah berundak-undakan, dan sekarang sudah masuk hutan pinus. Jadi kalau di kaki-kaki gunung, di lereng gunung, di base camp pendakian itu biasanya yang tumbuh itu pinus, bukan cemara ya. Kalau cemara itu biasanya malah tumbuh di sekitar 2000-an kalau di gunung ya. Kalau Mas Ramu pernah ketemu cemara itu banyak cemara di Gunung Wilis, di pegunungan Wilis itu di sekitar puncaknya itu banyak pohon cemara. Di pohon cemara itu bisa tumbuh di Bedanya apa? atas gunung dan di laut. Beda dengan pinus. Kalau pinus ini dia tumbuhnya di daerah-daerah sejuk seperti ini. Daerah sejuk tapi masih banyak oksigen. Soalnya kan semakin tinggi Kalau aku lihatnya dari ketinggian tinggi dataran itu semakin menipis oksigennya. di saat ini kan memang di tengah-tengah Semakin ke bawah itu semakin banyak oksigennya tapi semakin panas. puncak juga cemara. Di laut itu kan panas tapi kan oksigennya melimpah ini. Dan itu pinus nggak bisa tumbuh, Itu ada pohon kayak gini itu bukan yang tumbuh cemara.
Ini jalannya full tanah seperti ini, lebar. Ini kelihatan masih baru ya, baru dipaculi. Tapi alhamdulillah nggak lembek, meleset gitu kan. Walaupun semalam hujan daerah sini. Dan ini kita skip, kita langsung loncat di punggungan. Itu ada rombongan di belakang kita. Tadi kita istirahat cukup lama di sini. Kita lanjut jalan lagi. Kalau di peta ini tanjakan terakhir sebelum pos 1 ya. Sangat luas di sini, kelihatannya bisa buat ngecamp juga, cuman lahannya miring. Di depan nampak Gunung Andongnya. Ini juga pohon pinus ya. Dan ini ada tanaman baru ditanam ini kanan kiri. Tanaman yang kecil-kecil. Ini juga sebelah kiri. Jadi kelihatannya dari pihak pengelola atau pihak basecampnya itu kan ini jalur baru. Jadi mereka selain membuka jalur dipaculi gitu kan, terus di pinggir-pinggir itu ditanami tanaman-tanaman hiasan gitu kan, kayak semacam tanaman hias tapi yang bisa tumbuh di gunung gitu lah. Ini kameranya goyang-goyang, kita buat mode ini planet aja sekalian. Kita balik mode flat lagi. Dari sini nampak ada shelter kelihatan itu pos 1 ya, di depan sana. Di sini areanya sudah agak terbuka. Kita sudah di punggungan tapi masih banyak tanaman sih. Dan ini kelihatan masih baru ditata. Tanaman yang baru ditanam juga kelihatan masih istilahnya apa ya, melayukan pohon. Jadi tanaman itu kalau ditanamnya tanpa tanah, maksudnya model stek atau model tanaman yang dicabut dari polybag terus kemudian ditanam. Terbang. Ini pohon apa nih? Warna coklat. Jenis ini ya? Salas. Hah? Bukan. Mana ada talas merambat. Oh, sirih. Iya, bukan. sirih gading. Sirih. Sirih gading tapi yang tipe kayak gini. Kan dia macam-macam. Tapi warnanya apa? Jadi naik cilik-cilik apa itu? Oh, terus gede kata gitu sih. Ini sengaja ditanam ya? Iya. Baru ini. Kalau ada pergaulan. Iya. Ini mati, kasihan. Mati kalau memang beda warna. Oh, tapi aku tak sehat nih. Oh, ini mati. Udah, ini. Jadi kalau menanam dengan memindahkan suatu tanaman dari polybag itu harus dengan tanahnya, jangan cuma diambil tanamannya saja kemudian langsung ditanam akarnya tanpa tanah. Itu biasanya dia akan stres. Karena ada stres itu biasanya dia akan melayukan diri, melayukan daun-daunnya, merontokkan daun itu kan, baru dia akan tumbuh lagi kalau berhasil tumbuh. Kalau nggak berhasil tumbuh ya dia mati. Kita sudah nyampe di area pos 1. Seperti ini suasana di bawah pas pos 1 ini, kelihatannya bisa buat ngecamp ya. Mungkin dari pihak pengelola mau dibuat camp area di sini. Dari basecamp sampai
Kesini ini tanjakannya cenderung masih aman, masih enak lah. Nah ini bekas patulan baru. Ini ada tulisan mata air atau sumber air ke bawah sana ya. Nah itu ke bawah sana Ada mata air. ada tulisannya. Nah ini kita lihat animasi 3 dimensinya. Kalau ke mata air itu ke bawah cukup curam sih turunannya. Nah Mas Remu nyoba ke bawah kemudian naik lagi. Untuk video real turun ke mata air seperti ini Mata ya. air 150 meter. Tulisannya sih 150 meter tapi Mau lihat realitinya ada mata air ke sana tapi 150 meter jauh ya? Mas Ramu mau nyoba turun ke sumber air, kepo pengen lihat sumber airnya seperti apa. Mbak Septi nunggu di shelternya pos 1. Ini langsung turun drastis, turunannya agak tajam ini. Kalau dilihat dari peta 3 dimensinya memang tajam sih. Kalau di tulisan tadi kan 150 meter, kita lihat berapa menit perjalanan Mas Ramu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas untuk jarak 150 meter. Kalau jalur Andong yang airnya deket itu jalur sawit lama ya, itu airnya di pinggir trek persis, ada sumber air terus itu. Kalau nggak bawa logistik juga bisa jajan di atas sih, kan di puncak Andong ada warungnya semua, di puncak Alap-Alap ada, di puncak antara Andong sama puncak Makam itu ada juga. Jadi dari puncak Andong ke bawah dikit itu ada warung 2 atau 3 itu. Cuman ya menunya seperti itu. Kalau Mas Ramu sih mendingan bawa nasi dari bawah. Kalau naik ke Andong yang pertama itu jaga-jaga kalau menunya tidak cocok, karena Mas Ramu pernah nyoba makan siang di atas itu cuma ada nasi kucing sama mie instan. Mas Ramu nggak terlalu suka mie instan, akhirnya coba makan nasi kucingnya dan lauknya cuman orek tempe yang rasanya atos. Pernah juga itu Mas Ramu sama Bang Irawan naik Andong. Bang Irawan itu nggak bawa bekal, jadi dia mikirnya mau jajan dan ternyata warungnya nggak buka 2 hari itu. Ya akhirnya untungnya ini Mas Ramu dan teman-teman yang lain bawa logistiknya kan lebih, jadi dia masih bisa makan lah. Ini semakin terjal ini turunannya, jadi agak miring-miring jalan auto turunnya, nggak bisa lurus, dan jalurnya dibuat zigzag oleh pengelola ya. Untuk vegetasinya seperti ini sama aja sih ya, tipe-tipe gunung Jateng, dan ini tanahnya bekas paculan. Ini tanaman apa ya, ilalang-ilalang seperti itulah. Mas Ramu nggak tahu namanya, cuman sebelah kiri ini paku batang. Paku batang ini biasa dibuat hiasan ya, jadi ada kemarin waktu Mas Ramu mendaki Gunung Slamet Pianesari itu malah paku batangnya udah habis itu yang di sekitar jalur. Kalau kata basecampnya memang pernah terjadi perambahan besar-besaran untuk paku batang dan
anggrek tanah yang berwarna ungu. Jadi anggrek tanah ungu di lereng Gunung Slamet bagian Baturaden itu hampir punah, sama paku batangnya juga hampir punah. Paku batang itu biasa ditanam di taman itu kan, terus ditempeli anggrek gitu. Memang indah sih. Kebetulan Mas Ramu kemarin sempat mampir di apa istilahnya gedung anggreknya warna wisata Baturaden. Jadi itu satu gedung isinya berbagai macam anggrek. Anggrek yang hidup di atau anggrek endemik di Baturaden, sama beberapa anggrek pemberian dari daerah lain kata petugasnya. Dan ini kita udah nyampe sumber airnya seperti ini, pancuran. Total perjalanan Mas Ramu turun dari pos 1 sampai pos air tadi sekitar 4 menit 45 ya 4 menit 45 detik. Jadi ya 5 menit anggap aja seperti itu. Sekarang kita naik, Mas Ramu naik ini. Untuk naik itu menurut catatan Mas Ramu sekitar 6 menit lebih ya. Ya anggap aja 6 menit lah. 6 menit 5 detik. Dengan tanjakan yang terjal seperti ini. Kembali bercerita tentang anggrek di Baturaden. Jadi kalau Mas Ramu lihat di museum anggreknya, itu anggreknya hidup sih, anggreknya hidup, dikonservasi gitu kan. Itu bagus-bagus ya. Anggrek tanah itu ada yang berwarna pink, ada berwarna ungu, ada berwarna, seringnya sih Mas Ramu ketemu yang warna putih ya. Untuk video cerita tentang anggrek atau tentang warna wisata nanti bisa dilihat di part perjalanan warna wisata Baturaden, belum diupload sih. Nah aja juga Mas Ramu telat nguploadnya ini tanggal 31 Desember pendakian ini, tapi baru sempat nguploadnya bulan Februari, pertengahan Februari malah. Ini semakin terjal tanjakannya, tanjakan bekas paculan, tapi alhamdulillah nggak licin atau lengket-lengket atau becek gitu. Dan sekedar informasi tadi, di sumber air itu ada jalan lain ya, ada percabangan. Jadi pas Mas Ramu turun ketemu sumber air itu, maju lagi itu ada jalan, terus sebelah kiri juga ada jalan. Itu kelihatannya bisa nembus jalur lain atau bisa juga nembus ini ya, pemukiman atau dusun lain. Dari sini kita melihat dusun Gogik gitu sebelah kanan, itu kemungkinan bisa nyampe Gogik gitu kalau apa kita lewat ke kiri setelah sebelum sumber air, kalau dari atas ini. Lebih berat naiknya daripada turunnya ternyata, karena Mas Ramu ini tipe pendaki downhill. Jadi Mas Ramu itu kalau nanjak agak kerepotan, tapi kalau turun itu ringan. Tapi harus pakai deker sih, karena dengkul kiri Mas Ramu kan cedera. Pakai dekernya yang tebel, kalau cuman sekedar kain itu nggak ngepek, masih kerasa sengkring kalau dibawa turun ngebut. Kalau mau ngebut turun pakai deker yang agak tebel buat dengkul. Ini kita kembali atau perjalanan menuju kembali ke pos 1. Jadi dusun Temu Kidul ini base camp yang ke
berapa ya. Kalau yang pertama itu kan sawit, itu yang populer dari awal, sawit pendem. Yang populer kedua ada Kutusan, tapi Kutusan ditutup, berarti ini yang BSM keempat ya setelah Gugik yang masih beroperasi. Kalau Kutusan itu sudah nggak aktif, cuman aktif untuk trail run, event trail run tahunan yang dari Vestas Stila itu. Ini kelihatannya tanjakan terakhir sebelum nyampe pos 1. Dengan trek undak-undakan tanah seperti ini enak sih, nggak terlalu ngeri di dengkul. Istirahat sebentar, tarik nafas, jalan lagi. Kalau jalan sendirian gini tuh gabut tapi jadi lebih cepat biasanya. Kalau banyak orang itu enak, nggak gabut, banyak ngobrolnya. Aduh. Ya begitu. Lumayan lah. Pancuran kok. Soknya ditampung di pancur gitu. Terjal sih. Aku ndelok mau. Aku melu midun. Ya kok tak sudah nunggu. Tapi jalannya enak. Meski terjal karena kan dibikin itu ya. terap. Mas Ramu mau istirahat sejenak di shelter ini sambil ganti baterai Insta. Bukan ganti baterai, ganti memory card. Dan ternyata memory cardnya Mas Ramu ketinggalan di mobil. Jadi untuk setelah ini cerita Mas Ramu berupa video dari HP, bukan dari Insta360 lagi. Untuk video animasi 3 dimensi seperti ini dari pos 1 menuju pos 2, jalannya itu dibelokkan ke kanan sebelum kita pindah punggungan. Jadi kita sekarang pindah punggungan ya. Kelihatannya kalau punggungan ini terus lurus ke kanan turun itu ketemu dusun lain, tapi nggak tahu dusun apa namanya. Nanti coba dilihat di Google Map, kapan-kapan bisa dicoba. Setelah kita ketemu punggungan, kita belok kiri, kita naik sedikit dan kita akhirnya ketemu pos 2. Ini sekarang kita akan meninggalkan pos 1 menuju pos 2, langsung nge-track guys. Jadi tanjakan setelah pos 1 ini cukup terasa kemiringannya dibandingkan sebelum pos 1. Kita ini cenderung belok kanan, kita akan dipindah ke punggungan sebelah kanan dari punggungan awal. Gak tahu itu punggungan menuju dusun mana. Suatu saat bisa jadi itu dibuka jalur baru, atau mungkin memang sudah ada jalur waloknya. Kapan-kapan kita coba kalau sudah aman jalurnya. Jalur Kutusan guys. Ini kita udah mulai menanjak 45 derajat. Tadi dari situ set belok kanan. Ini kelihatannya lurus juga ada jalan menuju ini dusun di bawah situ, tapi nggak tahu namanya dusun apa. Sekarang kita sudah pindah punggungan dengan tanjakan yang semakin miring ini. Di depan itu ada batu besar, kelihatan itu batu semacam ikon, salah satu ikon untuk foto-foto. Dan situ tampak ada tulisan pos 2. Jadi ketika ketemu punggungan terus naik sebentar itu langsung ketemu pos 2 ya. Dan ini jalannya sudah bagus, sudah dibuat undak-undakan gini. Nah ini pos 2 tulisannya. Di situ Mbak Septi sudah siap berpose.
Kita langsung loncat lagi ke video animasi 3 dimensi. Sekarang kita lihat animasi dari pos 2 menuju pos 3. Sekarang kita sudah lurus terus satu punggungan naik ke arah puncak alap-alap. Di sebelah kanan itu ada punggungan lagi, nggak tahu itu punggungan yang mana, dan sebelahnya lagi itu ada punggungan kutusan. Ini batunya. Kita mau lanjut ke pos 3. Kita lanjut jalan lagi. Ini jalannya tadi guys. Kita turun sebentar, kemudian naik lagi. Langsung nge-track. Jadi ini jalannya dibuat muteri batu ya. Kalau lurus itu kan kehalang batu besar itu. Jadi kita dibuat jalan ke kiri, turun sebentar, kemudian naik untuk ketemu di belakang batu. Nah, ini naik tanjakannya yang cukup lumayan, dan itu batunya. Jadi kita tadi berjalan dari balik batu itu yang lurus ke bawah, sekarang kita ke kiri atau naik ke atas. Jalannya sudah bagus, dibuat undak-undakan. Jadi memang ini kelihatannya memang baru ya, jalurnya baru beberapa hari yang lalu. Nih datar nih, wah curam. Jadi kemiringannya lumayan ya. Tadi kita, nah ini ada warlock, bocil-bocil warlock, sandalnya ditincing. Mereka naik pakai sandal malah tambah licin, apalagi sandalnya sandal selop seperti itu. Kalau turun itu malah merucut-merucut ke depan. Makanya beberapa itu dibawa pakai tangan, nggak dipakai, tapi ya kakinya jadi sakit sih. Tapi karena ini truknya truk tanah ya, jadi nggak terlalu sakit. Paling ya kesokrok-sokrok rumput itu yang agak lumayan. Kita jalan naik lagi dengan kemiringan ini 45 derajat ya, sekitar itulah. Dan nampak itu ada punggungan di sebelah kanan, itu punggungan yang tadi. Akhirnya ini adalah batas vegetasi ya. Di sini hutan pindosnya sudah habis, di depan itu sudah full terbuka, punggungan terbuka. Inilah jalur yang sesungguhnya. Jalur sesungguhnya yang gundul alias jembatan setannya jalur ini apa, Temu Kidul. Tadi dari batu itu naik ke sini, itu punggungan jalur kutusan. Kita udah nyampe pos 3, kita akan naik ke sana ke Gerboyo. Kita jalan lagi, itu pos 3 nya cuman berupa tulisan plang gini ya, sebelah kiri itu ada putih. Pos 2, jadi pos 2 tadi juga sama, cuman plang ada tulisan pos 2 gitu. Sampai pos 3. Jadi pos 2 dan pos 3 nggak ada shelternya dan nggak ada area istirahat, cuman tulisan ditempel di pohon. Kita lanjut animasi 3 dimensi lagi. Setelah pos 3 ini dinamakan Gegerboyo atau punggungan terbuka sebelum nyampe puncak alap-alap. Nah ini seperti ini animasi 3 dimensinya, dan di beberapa titik itu dipasang tali, dan akhirnya kita nyampe puncak alap-alap. Nah ini kalau ke kiri itu nanti akan turun ke arah Pendem, kalau ke kanan kita menuju puncak tertingginya Gunung Endong. Kita loncat ke video real lagi. Ini kita sudah di cerita atau di video real terakhir sebelum nyampe puncak alap-alap. Seperti ini penampakan punggungannya dengan jalannya agak sempit. Untuk tanjakan Mas Ramu biasanya memendekkan trackball. Jadi trackball kalau naik itu dipendekkan, pendeknya mengikuti kemiringan, semakin miring semakin pendek. Kebalikan kalau turun semakin panjang, semakin miring semakin panjang buat ngerem. Kalau turun buat ngerem, kalau nanjak itu buat pengganti pegangan, tarian.
Ini masih baru paculannya terlihat. Nggak tahu nih semakin lama semakin tergerus jadi lurus atau malah semakin padat. Sudah nggak ada tanaman tinggi tanaman perindang atau apa istilahnya, iup-iupan lah, bukan tanaman besar yang buat iup-iupan. Sekarang isinya ilalang dan itu nampak puncak alap-alap. Ini sekarang kabutnya mulai turun, jadi puncaknya mulai ketutup, jurang-jurangnya juga mulai ketutup, kabutnya berangsur-angsur semakin tebal. Ini kalau kabutnya tertutup, jalannya jadi jadi tidak terlalu menakutkan karena kita kan nggak bisa lihat jurangnya. Nggak usah pakai tali nggak apa-apa. Iya, apa-apa. Jadi ada batu-batu. Ini sama pengelola dikasih tali pengaman di jalur ini, tapi tali ini jangan dijadikan tumpuan saat kita mendaki ya. Jadi kita tetap megang tali seperti ini, tapi kendu-kendu saja buat apa istilahnya ya, darurat. 27 dibuka. Dan kita harus fokus ke kaki dan trackpole kita, tumpuannya. Tali buat darurat, dan tali jangan dimasukkan ke selangkangan, tapi posisi di samping seperti itu, seperti mbaknya itu. Jadi beliau itu nanjak tapi talinya tetap dipegang tapi tidak ditarik. Tumpuan jalannya tetap pakai kaki sendiri dan trackpole sendiri. Puncak sudah tidak terlihat karena ketutup kabut, jurang kanan kiri juga tidak terlihat, ketutup kabut. Jadi ya jadi enak sih karena tidak terlalu menakutkan ketika melewati Girboyo ini. Dan itu Mbak Septi sudah nyampe, dia melambaikan tangan. Sekarang giliran Mas Ramu berjalan naik. Ini Mas Ramu tetap megang HP sebentar sambil naik, tapi nggak bisa full karena tangannya cuma dua. Ini satu tangan megang HP, satu tangan megang trekking pole, jadi ini lost tanpa megang tali. Tapi masih aman ya, ini masih terlihat baru. Jadi ini jalur dibuka tanggal 27 Desember dan Mas Ramu naik tanggal 31 Desember. Ini sekarang Mas Ramu posisi sudah di atas, di bawah persis warung di puncak alap-alap. Kita sekarang video Mbak Septi lagi naik. Jadi di puncak alap-alap ini ada warungnya ya, ada satu warung gitu, kita bisa jajan kalau kehabisan logistik. Tapi nggak tahu sih, Mas Ramu belum pernah jajan di warung alap-alap. Kalau di warung Andong sudah pernah. Kita sudah di penghujung cerita kali ini, di perjalanan dari Temu Kidul sampai puncak alap-alap. Sampai bertemu lagi di part setelah ini, part dari alap-alap menuju base camp Pendem. Nah ini tampak warungnya, dan kita pamit sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.